Terima kasih telah mampir di channel Andre Aj. Terlepas dari mitos atau fakta dari cerita atau kisah ini, saya mohon maaf apabila ada kesamaan nama tempat yang tidak sesuai dengan versi sejarah yang Anda temukan. Selamat mengikuti kisah-kisah di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment, agar cerita selanjutnya bisa Anda dengarkan. Dilansir dari berbagai sumber, Nyi Roro Kidul merupakan legenda paling populer di Indonesia, khususnya masyarakat Jawa. Sosok yang digambarkan sebagai Ratu Laut Selatan, Samudra Hindia, memiliki wajah cantik jelita yang mengenakan pakaian serba hijau. Nyi Roro Kidul juga digambarkan menaiki kereta kencana. Sebagian kalangan percaya dengan kehadiran Nyi Roro Kidul, termasuk sederetan artis Indonesia dan manusia pilihan lainnya yang mengaku pernah didatangi sosok Nyi Roro Kidul. Hasil penelusuran sumber media, tidak sedikit artis dan orang-orang pilihan yang mengaku bertemu Nyi Roro Kidul. 1. Cicilia Sidawati, putri kedua pelukis Basuki Abdullah ini, pernah membeberkan pada Tempo. Tanggal 27 Januari tahun 2015, dilansir tanggal 3 Februari tahun 2015. Pengalamannya bertemu dengan Nyi Roro Kidul sudah terjadi lebih dari 30 tahun silam. Kata perempuan berusia 42 tahun ini, pengalaman pribadinya itu belum pernah ia ungkapkan kepada media massa. Hanya saya ceritakan ke teman-teman saja. Itu pun karena terpancing setelah mendengar cerita mistis mereka, kata Cicilia. Ceritanya, ketika masih duduk di bangku sekolah dasar, ia diajak ayah dan ibunya, Nataya Narirat, menginap di Hotel Samudra Beach, kini Ina Samudra Beach, di Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. Dia mengaku lupa kapan waktu persis kejadian ini. Ketika ayah dan ibunya sedang berada di meja penerima tamu untuk check-in, Cicilia yang sedang bermain di sekitar lobi didatangi seorang perempuan cantik sekali. Ayu khas Indonesia, kulitnya putih, rambutnya panjang dan memakai syal hijau, ujar Cicilia mendeskripsikan sosok perempuan tersebut. Yang membuat Cicilia heran, perempuan itu tidak takut mengenakan syal berwarna hijau. Padahal, dia dan semua anggota keluarga dan rombongan yang datang ke hotel itu dilarang keras mengenakan pakaian berwarna hijau. Perempuan itu bertanya, "Bapakmu mana?" kata Cicilia menirukan perempuan itu yang bertutur dengan logat Jawa yang kental. Tanpa menjawab, Cicilia berlari ke arah ayahnya untuk memberitahukan kalau ada yang mencari. Tapi, belum selesai Cicilia mengatakan kepada Dedi, panggilan sayang Cicilia untuk Basuki Abdullah, perempuan tersebut telah menghilang. Dedi sih sudah paham kalau itu Ratu Kidul yang sudah menanti kedatangannya, ujar Cicilia. Kedatangan Basuki Abdullah ke hotel yang pembangunannya bersamaan dengan Hotel Indonesia itu memang untuk melukis Nyai Roro Kidul atau Ratu Kidul penguasa Laut Selatan. Dedi memang mengatakan mau melukis Ratu Kidul. Dalam bayangan saya yang masih anak-anak waktu itu, Ratu Kidul itu semacam Dewi Laut, yang pasti bukan berwujud manusia, kata perempuan kelahiran Bangkok. 2. Roro Fitria, artis yang baru saja tersandung dugaan kasus narkotika ini, ternyata mengaku pernah bertemu dengan sosok Nyi Roro Kidul. Saya sudah sering bertapa dan melakukan ritual kejawen lainnya, tapi tidak pernah bertemu. Baru kali ini Ibu Ratu, Nyi Roro Kidul, berkenan rawuh hadir. Roro Fitria membeberkan pada Liputan 6.com, dilansir tanggal 27 Oktober tahun 2015. Pertemuan Roro Fitria dengan Nyi Roro Kidul terjadi saat ia bertapa di Goa Penepen, Pantai Parangtritis, Bantul, Yogyakarta, pada Maret tahun 2014. Beliau rawuh saat saya memasuki hari ketiga tapa, jelas Roro. Sebenarnya, suara kereta kencana yang disebut-sebut sebagai kendaraan Nyi Roro Kidul ini, sudah sering Roro Fitria dengar saat meditasi di rumahnya di Yogyakarta. Tapi baru kali ini Roro berjumpa dengan Nyi Roro Kidul. Mungkin beliau melihat kesungguhan saya untuk berjumpa, makanya beliau berkenan untuk rawuh, ujar Roro Fitria senang. Beliau, Nyi Roro Kidul, rawuh hadir sesaat setelah saya bertapa sembari menghaturkan sesaji bunga setaman, dupa dan wewangian, jelas Roro Fitria. Goa Penepen, tempat Roro Fitria bertapa termasuk medan yang cukup sulit ditempuh. Tempatnya terjal, sehingga cukup sulit dijangkau. Di samping itu dalamnya sangat lembab dan berair, licin, gelap pekat dan tempat saya bertapa relatif sempit, ungkap Roro Fitria. 3. Bopak Castello. Pengalaman komedian Bopak Castello terjadi saat dirinya mengalami mati suri. Saat itu dirinya bertemu Nyi Roro Kidul di tahun 1993. Sejak saat itu ia mengaku indera keenamnya terbuka, dan bisa melukis hantu. Sejak ketemu Nyi Roro Kidul,
dari situ ya saya udah bisa ngeliat makhluk gaib ngobrol, katanya. Ada sisi lebih terang lagi ngeliat hal-hal yang sifatnya gaib. Indra keenam saya kebuka, tambahnya, dilansir di laman situs liputan6.com. Lebih anehnya lagi, sejak saat itu Bopak jadi punya kemampuan untuk melukis secara gaib. Ia mengaku bisa melukis berbagai wujud makhluk halus yang ada di sekitarnya. Kalau ngelukis bisa, tapi saya bisa objek yang gaib itu baru sekarang. Kalau dulu ngelukisnya kan hanya imajinasi saja, katanya dengan mimik wajah serius. Hingga kini ia sudah membuat puluhan lukisan, dan tidak dikomersilkan. 4. Vivi Buntaran saat berperan di film Dewi Ular Titisan Nyi Blorong pada 2013 silam, aktris seksi Vivi Buntaran mengaku pernah didatangi makhluk gaib menyerupai Nyi Roro Kidul melalui mimpinya. Ada, aku lagi tidur ada dia, Nyi Roro Kidul, menutupkan selimut tipis. Pas mau tidur ada kaki buaya di pundak aku, tapi nggak sakit sih, ungkap Vivi. Karena merasa takut, Vivi pun langsung menghubungi guru spiritualnya guna menanyakan mimpi tersebut. Aku langsung hubungi guru spiritual. Aku sih nggak sempat komunikasi dengan Nyi Roro Kidul, cuma kata guru aku itu diridoi tandanya, jelasnya. Namun tak dipungkiri, sejak kecil Vivi memang sering didatangi makhluk gaib saat sedang tidur. Tapi kata guru spiritualnya, mimpi tersebut tidak menimbulkan dampak berbahaya bagi kehidupan Vivi. Sebelum syuting aku sempat minta izin, melalui guru spiritual. Terus katanya Kanjeng Ratu merestui, katanya saya dilindungi. Deg-degan sih, cuma ya saya profesional saja, ungkap Vivi di screening film tersebut di Planet Hollywood, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 24 September tahun 2013. Setelah sang guru spiritual bilang kalau Nyi Roro Kidul memberikan restu, kepercayaan diri Vivi pun bertambah. Meski begitu, ia sempat merasakan keganjilan saat syuting di pantai. Misalnya, perubahan cuaca yang tadinya panas lalu tiba-tiba mendung dan turun hujan. Belum lagi, kuda yang menarik kereta kencana Nyi Roro Kidul tiba-tiba tak mau jalan. 5. Julia Perez. Kejadian yang dialami oleh artis Julia Perez bertemu dengan Nyi Roro Kidul adalah ketika dirinya menyambangi kamar 308 Hotel Ina Samudra Beach, Pelabuhan Ratu, Sukabumi yang dipercaya sebagai kamar Nyi Roro Kidul. Di kamar itu, Jupe berdoa di depan lukisan Nyi Roro Kidul. Jupe terkejut ketika pada suatu saat melihat mata sang ratu pantai selatan itu berkedip kepadanya. Entah kenapa di situ tiba-tiba matanya berkedip. Jantung rasanya mau copot, mau berhenti berdetak pada saat itu, ujar Jupe. Meski takut, Jupe berusaha tetap tenang. Jupe melakukan ritual itu untuk menyandang gelar titisan Susana. Tapi berusaha tenang saja, pada intinya di dalam semua baik-baik saja, ucapnya. 6. Chef Aiko berbeda dengan para selebriti lainnya, Chef Aiko justru sering melihat sosok Nyi Roro Kidul. Yang menarik adalah saat ia melihat Nyi Roro Kidul hadir di saat pawai Jokowi sesaat setelah terpilih sebagai presiden di periode tahun 2014 sampai tahun 2019. Terpilihnya Jokowi JK sebagai presiden di periode tahun 2014 sampai tahun 2019 ditandai dengan digelarnya pesta rakyat yang dihadiri ribuan masyarakat. Mereka pun mengiringi perjalanannya dari gedung MPR sampai Istana Negara. Dalam iringan pawai tersebut, sosok tak kasat mata terlihat oleh beberapa orang, salah satunya Chef Aiko yang memiliki nama lengkap Aiko Sarwosri. Bahkan ia mengatakan sosok Prabu Siliwangi dan Ratu Pantai Selatan berada di antara kerumunan massa. Saya berharap semoga Jokowi memiliki wibawa yang sama seperti yang mengikutinya. Makhluk-makhluk dari kerajaan, kata Chef Aiko di kawasan Rawamangun, Jakarta, Rabu tanggal 22 Oktober tahun 2014. Chef Aiko juga mengatakan bahwa banyaknya makhluk tak kasat mata tersebut saat pelantikan Jokowi JK dikarenakan rasa keingintahuan sang makhluk gaib. Makhluk gaib tersebut tertarik sama pemimpin baru Indonesia. Mereka ingin tahu ada apa sih ini ramai-ramai. Mungkin mereka hanya ingin menyaksikan saja, tandas Chef Aiko. 7. Ansori adalah penjaga atau juru kunci wisata Pantai Watu Ulo yang terletak di Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur. Ia mengaku sudah menjadi bagian dari pantai itu sejak kecil dan pernah bertemu dengan Ratu Pantai Selatan atau Nyi Roro Kidul. Tak hanya itu, Ansori pun ternyata juga memiliki keistimewaan yang tidak semua orang punya. Dia mampu melihat dunia gaib dan masuk ke alam mereka. Lantas seperti apa kisah mengejutkan Ansori yang mengaku pernah bertemu dengan penguasa Pantai Selatan?
Jumat, tanggal 19 September tahun 2014, laman merdeka.com melansir bahwa Ansori bisa dikatakan memiliki indera keenam yang sangat tajam. Pria yang memang asli penduduk Ambulu tersebut mengungkapkan bahwa pernah berjumpa dengan Nyi Roro Kidul. Hal tersebut dijelaskan bahwa kala itu dia tengah melakukan tirakat dan puasa selama 41 hari. Di hari ke-41, Ansori tiba-tiba dikagetkan dengan adanya penampakan sosok wanita cantik jelita. Seluruh pakaiannya berwarna hijau lengkap dengan senyumnya yang menawan. Entah apa yang dilakukan Ansori, mereka hanya berdiam diri saling memandang. Apa yang dilakukan Nyi Roro Kidul di hadapannya, Ansori hanya tersenyum dan tak ingin membeberkan lebih banyak. Terima kasih telah mengunjungi channel ini, semoga bisa bermanfaat dan dapat mengikuti kisah-kisah di channel ini selanjutnya.